International Spy Academy. We're the agents of the one true God. On assignment from the top authority. We're the agents of the one true God. Tracking down. Salam Agent. Tidak terasa hari ini adalah hari terakhir kalian di Spy Academy. Spy Commander sangat bangga melihat perubahan yang terjadi di hidup kalian. Semakin hari, kalian menjadi lebih baik, semakin serupa dengan apa yang Bapa di surga kehendaki. Sebelum kita memulai pelatihan hari ini, Spy Commander ingin mengingatkan alasan kalian ada di Spy Academy. Kids Agent harus bangga bisa mengikuti Spy Academy ini karena kalian adalah orang-orang pilihan. Di sini kalian dibentuk, diperlengkapi, dan dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi keluarga, teman-teman, dan orang sekitar kalian. Setelah lulus dari Spy Academy, kalian akan menjadi agent sesungguhnya, yaitu agent kerajaan surga, yang akan membantu orang lain mengenal Bapa di surga dan kehendaknya, melalui perkataan dan perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Kids Agent siap? Ingat selalu visi kita. Integritas. Apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Selamat melaksanakan misi hari ini. Hai Kids Agent, sebelum mulai pelatihan hari ini, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin setiap kami ya. Hanya di dalam nama-Mu sama-sama kita katakan, amin. Kids Agent, hari ini kita mau kasih hidup kita sama Tuhan Yesus. Tapi kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Maka dari itu, yuk sama-sama kakak mau ajarin adik-adik semua, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Kita belajar bareng-bareng. Kalian siap? Siap. Coba mana suaranya? Good. Yuk sama-sama sambil tepuk tangan di atas kepala ya. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu pintar. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, Sekali lagi bukan karena kuat, Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, Kids Agent, kita belajar lagu ini sama-sama dari awal ya. Oke. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Siap ya? ku datang ya Tuhanku, berikan pujian, bersuka, bersorak, hey, karena Bikin hatinya pintar. dalamku, dalamku, dan hatiku berseru. Sama-sama loncat. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, Loncat lebih semangat. bukan karena kuat, Pintar. tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, Sama-sama kita mau loncat sama-sama ya. ku datang ya Tuhanku, naikkan pujian,
Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bintang, coba kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kids Agent, hari ini kita ada di pelatihan terakhir Spy Academy. Setelah ini kalian akan lulus dan kalian akan dipakai untuk menjadi agent-agent yang luar biasa oleh Bapa di surga. Hari ini Senior Agent Allen ingin mengajak kita untuk sama-sama menyenangkan hati Bapa di surga dengan cara memberikan hati kita melalui hidup kita untuk dipakai olehnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sekalipun kita masih kecil, Bapa yang akan memberikan kuasa atas setiap kita. Yang mau menyenangkan hatinya, yuk angkat kedua tanganmu. Kita mau sama-sama bilang, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Bilang menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ayo lebih lagi bilang, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ini setiap kami Tuhan, kami datang untuk menyenangkan hatimu. Yes Jesus, hanya itu kerinduanku. Saat ini ambil keputusan yang terbaik untuk menyenangkan hatinya adik-adik. Yuk dengan sungguh-sungguh nyatakan dengan keyakinan dan kesungguhanmu. Sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Yang mau sama-sama senangkan dia katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Ayo bilang sama-sama, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, yes Jesus, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu Tuhan, lewat hidup kami. Selamanya kami mau Tuhan menyenangkan hatimu. Ayo yang sungguh-sungguh mau senangkan hati Tuhan, dengan kesungguhanmu sambil angkat tangan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, yes, hanya itu kerindu. Bapa di surga dengar suara-Mu,
kami mau menyenangkan-Mu melalui hidup kami. Tuntun kami juga dengan firman-Mu, agar kami mengetahui cara yang terbaik. Kami siap. Amin. Hai Kids Agent, misi kita hari ini adalah give, memberi. Sebelum Senior Agent Rina bagiin firman Tuhan, Senior Agent mau ajak kalian belajar dulu nih. Biasanya kalau seseorang bersembunyi atau melarikan diri, kira-kira menurut Kids Agent ada apa ya? Ayo, apa pendapat kalian? Adik-adik, itu tandanya orang itu takut karena dia sudah melakukan kesalahan. Nah, di Alkitab juga disebutkan ada seorang yang melarikan diri karena dia juga takut sudah melakukan perbuatan jahat. Ada yang tahu nggak ya siapa namanya? Yuk kita siap-siap mau dengerin firman Tuhan. Orang ini pergi meninggalkan Mesir. Dia tahu bahwa kesalahan yang dia buat bukanlah bagian dari rencana Tuhan. Walaupun begitu, Tuhan tetap menyertai perjalanannya. Berhari-hari dia melewati padang gurun itu, sampailah dia di sebuah tempat, yaitu Midian. Dia beristirahat di sebuah sumur. Dia bertemu dengan gembala-gembala wanita yang sedang memberi domba-domba mereka minum. Tiba-tiba datanglah gembala-gembala lelaki yang hendak mengusir mereka dan tidak mengizinkan mereka minum di tempat itu. Tetapi melihat itu, Musa tidak tinggal diam. Dia bangkit, dia melindungi wanita-wanita itu. Dan pada akhirnya wanita itu mengajak Musa ke rumahnya. Mereka makan bersama. Yitro mengangkat Musa menjadi pegawainya untuk mengembalakan domba-dombanya. Akhirnya Musa menikah dengan Sipora dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Bertahun-tahun lamanya akhirnya terdengarlah kabar Raja Firaun meninggal. Dia digantikan dengan raja yang baru. Tetapi raja yang baru ini lebih kejam. Dia menindas, dia menyiksa bangsa Israel. Jika waktu itu Musa mendengar akan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, pasti bangsa Israel sudah bebas dan tidak usah menderita begitu lama di tanah Mesir. Musa tinggal di Midian bertahun-tahun lamanya. Dia belajar untuk menjadi lebih taat. Dia belajar untuk lebih sabar. Dan dia juga belajar untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan tahu, sekaranglah waktunya Musa untuk meninggalkan Midian, pergi ke Mesir untuk membebaskan umatnya dari kesengsaraan. Suatu hari, Musa seperti biasa menggembalakan kawanan domba mertuanya. Tiba-tiba dia melihat semak duri itu menyala. Dia bingung, ajaib sekali, kenapa semak duri itu menyala tapi dia tidak terbakar? Musa penasaran, dia ingin melangkah lebih dekat. Saat dia mulai melangkah, tiba-tiba terdengarlah suara yang memanggil namanya. Musa, Musa. Musa menjawab, ya. Tiba-tiba suara itu kembali berkata-kata, janganlah engkau mendekat. Lepaskanlah kasutmu. Di mana tempat engkau berdiri itu adalah tanahku yang kudus. Akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak dan Yakub. Kembali dia tahu bahwa siapa yang berbicara kepadanya. Segera dia berlutut. Tuhan berkata, aku mengutus engkau untuk menghadap Firaun. Musa bingung. Dia bilang, Tuhan, siapa aku sehingga engkau mengutus aku menghadap Firaun? Tuhan berkata, Musa, aku berjanji, aku akan menyertai engkau sehingga Firaun akan melepaskan umatku pergi. Musa kembali bertanya, Tuhan, jika bangsa Israel berkata, siapakah yang mengutus engkau? Apa yang harus aku jawab? Musa takut. Dia tahu bangsa Israel itu orang yang tegar tengkuk. Kembali Tuhan berkata, katakan kepada mereka, akulah Allah nenek moyangmu yang mengutus engkau untuk melepaskan bangsaku kembali ke tempat ini, di sini, di tempat engkau berdiri, untuk mereka beribadah kepadaku. Aku tahu apa yang terjadi di sana. Aku selalu memperhatikan kesengsaraan umatku. Dan aku juga tahu Firaun tidak akan percaya kepadamu. Tetapi itu kesempatan yang bagus, kesempatan yang baik
untuk aku bisa melakukan perbuatanku yang ajaib, agar setiap mata melihat bahwa akulah Allah yang benar, bahwa akulah Allah yang hidup. Musa mau melakukan perintah Tuhan. Dia mau taat. Dia pergi ke Mesir dan Tuhan menuntun langkahnya untuk dia membebaskan bangsa Israel. Sebenarnya Musa takut untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Ada 3 ketakutan Musa. 1, dia takut menghadap Firaun karena dia pernah membunuh orang Mesir yang menindas bangsa Israel waktu itu. Dia berpikir, kalau aku kembali ke Mesir, pasti aku akan dibunuh. Yang kedua, dia juga takut menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Adik-adik, tegar tengkuk itu artinya adalah orang yang susah diatur dan keras kepala. Juga tidak mau mendengar bila dinasehati. Karena Musa sudah pernah mencoba mendamaikan mereka, tetapi mereka tidak mau Musa menjadi hakim atas mereka. Musa merasa dia tidak pandai berbicara. Karena itu dia bingung apa yang harus dia lakukan saat dia menghadapi bangsa Israel. Dia berpikir pastilah bangsa Israel tidak mau mendengar apa yang akan ia sampaikan nanti. Adik-adik, Tuhan punya rencana atas hidup Musa. Selama dia tinggal di Midian untuk mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, dia melakukannya dengan sepenuh hati. Disitulah Musa belajar menjadi orang yang taat, menjadi orang yang sabar. Tuhan tahu, sekaranglah waktunya Musa untuk meninggalkan Israel dan pergi ke Mesir untuk membebaskan umatnya. Sebenarnya Musa udah merasa sangat nyaman tinggal di Midian, tetapi Musa mau taat dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Sehingga Tuhan menuntun Musa dalam setiap langkahnya untuk membebaskan bangsa Israel. Adik-adik, memberi diri itu artinya kita selalu siap membantu dengan sukacita. Setiap kita, kakak-kakak dan adik-adik semua bisa melayani Tuhan asal kita sepenuh hati melakukannya. Nah, selama pandemik ini kita sering di rumah kan, membantu orang tua di rumah dengan sukacita, itu juga melayani loh adik-adik. Papa dan mama juga enggak menuntut kalian membantu semua pekerjaan rumah. Tapi kalian bisa melakukan apa yang kalian bisa lakukan. Artinya kalian adalah orang yang mau memberi diri. Adik-adik, Karina tidak hanya berkata-kata mau memberi diri untuk melayani Tuhan, tapi kakak mau melakukan semua itu dengan sukacita. Kakak juga tidak pilih-pilih dalam membantu atau melayani Tuhan. Besar atau kecil, sedikit atau banyak, bukan itu yang Tuhan lihat, tapi Tuhan lihat hati kita. Kakak senang bisa melayani Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa saat kita bisa memberi yang terbaik. Seperti Musa, dia tidak hanya berkata, "Aku mau Tuhan," tapi dia melakukan apa yang Tuhan suruh atau Tuhan perintahkan. Dia dapat dipercaya dan dapat diandalkan karena ketaatannya pada Tuhan. Musa adalah orang yang berintegritas karena dia dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Adik-adik, tahun 2021 adalah tahun integritas, yang artinya apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, semua yang kamu lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan untuk memberi diri kami, untuk melayani Engkau Tuhan, memberi yang terbaik dimanapun kami berada. Kami rindu jadi berkat Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wangi banget. Iya nih, ada apa yang wangi nih? Minta dong makanannya. Wah, Senior Agent Allen tahu banget ya kalau ada makanan ya. Ih, kalau masalah makanan mah radarnya pasti kenceng. Coba. Boleh Wah, nih. masih panas nih. Wah. Cobain. Ya. Senior Agent Fanny masak sup apa ini namanya? Sup jagung, enak kan? Pasti enak. Soalnya aku yang bikin. Udah dicobain? Ternyata hambar ya Senior Agent Allen. Ternyata aku lupa masukin garam. Tunggu sebentar ya.
Nah, kalau ini pasti enak. Cobain. Enak kan? Nah, ini baru enak. Nah, Senior Agent Allen, tahu nggak? Kalau misalnya kita makan nggak pakai garam, ternyata nggak enak ya. Jadi orang juga nggak ada yang mau makan. Iya, jadi ingat satu ayat nih. Apa tuh? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wah, by the way, Senior Agent Allen, tadi aku sengaja nggak masukin garam di makanannya. Soalnya biar hari ini kita belajar kalau Bapa di surga mau kita jadi seperti garam. Bukan garam biasa aja, tapi garam dunia. Tugas kita adalah memberi rasa pada dunia ini, Senior Agent Allen. Dengan cara menjadi berkat. Gimana tuh caranya? Caranya adalah apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Wah, bener banget tuh Senior Agent Allen. Yuk sekarang kita makan nih, udah mau dingin. Iya. Shalom parents, ketika Tuhan memilihnya, Musa sangat tidak percaya diri dengan keadaannya. Dia adalah seorang buronan yang melarikan diri ke tanah Midian. Musa berkali-kali menolak panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan alasan tidak pandai bicara, berat lidah, berat mulut. Namun apakah itu menjadi masalah di kemudian hari? Tidak. Sejarah justru mencatat hebatnya kepemimpinan Musa dan betapa istimewanya ia di mata Tuhan. Semua itu karena Musa mau berubah melalui proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Banyak anak tumbuh dengan masalah seperti Musa, yaitu tidak percaya diri. Apa yang bisa orang tua lakukan untuk melatih kepercayaan diri anak? Sejak dini orang tua sudah bisa melatih kepercayaan diri anak. Sebaiknya lakukan sebelum dia masuk dunia interaksi, yaitu prasekolah. Sejak bayi, bebaskan dirinya untuk bereksplorasi. Hindari memberikan terlalu banyak batasan saat bermain maupun beraktivitas sehari-hari. Anak yang dibiarkan bereksplorasi memuaskan rasa ingin tahunya, biasanya akan berkembang menjadi anak yang kreatif dan pintar. Untuk lebih mudahnya, kita ingat poin-poin 4P berikut. Yang pertama adalah pujian. Semakin sering memuji anak, semakin ia menjadi percaya diri. Hindari untuk selalu menunjukkan kelemahannya di depan umum. Perbanyak memuji perilaku baiknya. Alihkan sikap kritis kita ke arah yang lebih baik. Kita bisa mengatakan bahwa dia pasti bisa. Koreksi harus tetap dilakukan, tentunya dengan metode berdiskusi. Yang kedua adalah penerimaan. Berusaha menerima anak kita dengan segala keberadaannya. Bersyukurlah untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam diri anak kita. Mereka adalah pribadi unik yang Tuhan ciptakan dahsyat dan ajaib. Fokus pada kelebihannya dan terus berusaha memperbaiki kelemahannya akan membuat anak bisa mencapai potensi maksimal yang ada di dalam dirinya. Tidak usah membanding-bandingkan anak dengan yang satu dengan yang lain, apalagi dengan anak orang lain. Dengan berbagai alat tes yang ada saat ini, kita bisa menelusuri minat dan bakat anak dan kembangkan yang menjadi kekuatannya secara maksimal. P yang ketiga adalah pemahaman. Menempatkan diri kita pada posisi anak akan membuat kita bisa berempati. Dulu pun kita pernah ada di usia mereka. Ingat kembali hal-hal yang bisa membuat kita kurang percaya diri. Pemahaman yang demikian akan membantu anak mengatasi rasa tidak percaya dirinya. P yang terakhir adalah positif. Biasakan merespon positif untuk setiap kesalahan dan kegagalan yang anak perbuat. Perhatian dan pengertian lewat senyum yang tulus, selalu menatap matanya dengan semangat, dan selalu menunjukkan rasa tertarik akan apa yang anak lakukan akan membuat anak merasa aman dan nyaman. Anak akan bisa berdamai dengan dirinya.
menerima keterbatasannya, dan bangkit mencoba lagi berkreasi tanpa hambatan emosional apapun. Dengan bersikap positif dan menjadi teladan, kita sedang membangun integritas sejak dini. Mereka belajar dari orang tuanya yang positif untuk bertindak, bersikap, dan berkata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Parents, terus libatkan Tuhan dalam proses mendidik anak. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mau pakai kami melayani-Mu sekalipun kami masih kecil. Pakai kami Tuhan dengan berbagai cara untuk memberitakan Injil dan memuliakan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia. Kau berkati dan lindungi kami dari segala yang jahat ya Tuhan. Pimpin dalam kebenaran-Mu. Kami juga mau menopang Opa Niko, hamba-hambamu, kakak-kakak, dan papa mama. Berikanlah kami roh yang rela untuk dipakai Engkau. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami semua. Adik-adik, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama bilang amin. Kids Agent yang kami kasihi, well done. Kalian sudah berhasil menyelesaikan semua misi dan tugas dengan baik. Dan hari ini, Mami Spy mau mengumumkan kelulusan kalian dari Spy Academy yang pertama ini. Selamat! Kami sangat bangga dengan kalian. Kelulusan ini bukan akhir, tetapi awal perjalanan kalian menjadi agen yang sesungguhnya, yaitu agen kerajaan surga yang membawa dampak dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kalian. Ingat selalu apa yang sudah kalian pelajari di Spy Academy. Tetap rajin melatih senjata-senjata rohani kalian, jaga hubungan kalian dengan Bapa di surga, dan selalu perhatikan perintah-perintahnya. Jangan lupa juga untuk tetap waspada. Jangan lengah, karena lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebelum kita akhiri pelatihan ini, mari kita sama-sama ucapkan visi kita. 1, 2, 3. Integritas. Apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Sampai bertemu di Spy Academy selanjutnya. Salam Agent. International Spy Academy. We're the agents of the one true God. On assignment from the top authority. We're the agents of the one true God. Tracking down God's fingerprints. Watch out for counterfeits. International Spy Academy. Agents of the one true God. In hot pursuit of the absolute truth. Searching the Bible, our key to survival. Tidak! Kenapa aku selalu yang kalah? Kenapa? Salah. Bos? Halo bos? Siap? Ya, siap. Mengerti. Siap bos. Spy Academy, lihat saja dan tunggu hal besar yang akan terjadi di depan.